البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram. Ya, Bulughul Maram ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dengan syarah 10 salam yang ditulis oleh Al-Imam As-Sunani rahimahullah taala. Masih kita di kitab Thaharah, ya, kitab tentang taharah. Di bab nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Dari pembahasan telah lewat, yang membatalkan diantaranya adalah tidur yang dia itu lelap. Ya, adapun mengantuk maka tidak membatalkan. Demikian juga darah haid, demikian juga mati. Ya, adapun menyentuh perempuan ulama tidak membatalkan. Ya, demikian juga kalau mungkin ingin berhati-hati seorang umpamanya tersentuh perempuan umpamanya untuk ya berwudu, ya itu sebagian ulama berpendapat. Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, demikian. Adapun mimisan, demikian juga muntah tidak membatalkan wudu. Kemudian berikutnya pembahasan yang lain yaitu di antara membatalkan wudu seseorang memakan daging unta. Ya. Qala rahimahullah taala ya, hadis nomor 9, yaitu hadis nomor 69 di buku ini. Wa Jabir bin Samurah, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Hadis ini semua Imam Muslim. Ana rajulan, sungguhnya ada seorang laki-laki salah Nabi, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atawaddau min luhumil ghanam, apakah berwudu dari luhum daging al-ghanam, kambing domba. Ya, apakah kemudian seorang berwudu karena dia makan ya daging kambing, ya demikian, ataupun unta, apa daging kambing ataupun apa, ataupun domba ataupun sapi juga masuk. Qala, maka Nabi mengatakan in syi'ta, kalau kamu mau. Ini menunjukkan apa? Tidak membatalkan wudu. Ya. Qala, kemudian bertanya lagi orang tersebut, atawaddau min luhumil ibil, apakah berwudu dari yakni luhum daging al-ibil, unta. Ya, disebutkan yakni akluha, ay min akliha, memakannya. Apakah berwudu dengan sebab memakan daging unta? Qala na'am, maka Nabi mengatakan iya. Akhrajahu Muslim. Di sini semua Imam Muslim mengatakan. Hadis ini jelas dohir menunjukkan bahwa seorang yang dia itu makan daging unta, maka dia adalah batal wudu. Oleh karena itu sebagian orang hendaknya, ya apalagi kalau di Arab umpamanya, ya makan orang menjamu umpamanya, untuk perhatikan daging apa, dan sudah diketahui kadang daging unta itu dia lebih apa, lebih banyak seratnya, lebih tebal-tebal. Ya demikian. Dan jarang memang makan daging unta itu, sehingga perlu juga kalau mungkin suatu saat untuk memberitahu orang yang memberikan makanan ini daging unta dan sebagainya, sehingga apa, membatalkan wudu. Kalau kemudian dia sholat, maka untuk mengulangi kalau dia tahu. Ya demikian. Dibahas dalam permasalahan ini, ya sebagian ulama berpendapat bahwa di sini adalah dihapuskan, karena situ ada hadis yang lain, karena akhirul amrayni tarkul wudu mimma masatinar. Ya, adalah akhir dari perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari dua perkara, yaitu apa? Nabi meninggalkan wudu dari memakan makanan yang disentuh api, yakni makanan yang dimasak. Dulu ya di awal-awal Islam, Nabi SAW memerintahkan untuk berwudu apabila seorang makan dari makanan yang dimasak. Tetapi kemudian dengan hadis ini tadi tidak lagi, ya, karena perkara yang terakhir dari Nabi SAW, seseorang yang makan dari makanan yang dia itu dimasak, maka tidak perlu mengulangi wudu. Nah demikian. Sebagian berpendapat ya dengan hadis ini. Jawabannya jelas, ya, bahwa lain antara memakan ya daging unta ini dengan secara umum. Jadi hadis ini tadi yang mengatakan bahwa tidak perlu wudu setelah makan dari makanan yang dimasak itu adalah umum, dikhususkan dengan ini. Kalau dia itu adalah daging unta, maka itu adalah apa? Maka itu adalah membatalkan wudu. Ya demikian.
Dan alhamdulillah di tempat kita jarang orang makan unta. Ya, adapun memakan makanan ini itu sudah dimasak, dihapuskan. Ya, ini dimansuh. Dulu memang Nabi melarang. Dalam artian seorang harus berwudu lagi. Ya. Berwudu lagi dengan sebab dia makanan dari makanan yang dimasak, tetapi kemudian dihapuskan. Jadi akhirnya itu adalah apa? Akhir dari perkara Nabi, seseorang yang memakan makanan yang dimasak tidak perlu wudu. Ya demikian. Kemudian disebutkan bagaimana kalau memakan ya kabit, yakni seperti hatinya umpamanya, ya ataupun ususnya dan sebagainya, atau dibuat kuahnya umpamanya. Kesimpulannya adalah juga termasuk. Bukan berarti dagingnya saja enggak. Kalau kemudian dibuat sayur, ya juga demikian juga hatinya termasuk. Wallahu alam. Walaupun sebagian mengatakan bahwa itu apa? Tidak membatalkan. Yang batal itu kalau daging saja. Bagaimana kalau susunya unta? Wallahu alam, tidak membatalkan. Ya jelas, karena yang disebutkan itu adalah apa? Dagingnya. Daging atau yang semisalnya. Berikutnya hadis nomor 10. Yaitu hadis yang ke-70 di buku ini. Tentang seorang yang dia itu memandikan jenazah. Demikian juga mengangkat jenazah. Wa Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diperbincangkan oleh para ulama. Kesimpulannya adalah dhaif. Ya. Yang benar itu adalah ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu saja. Dari ijtihad beliau ulama. Ya demikian. Yang disebutkan oleh para ulama seperti Imam Bukhari, Abu Hatim, demikian juga Imam Baihaqi mengatakan itu adalah ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu saja. Jadi itu adalah mauquf saja. Ya demikian. Sebenarnya mengatakan dia itu adalah dhaif. Karena di situ ada rawi namanya Umar bin Umair. Laisa bi ma'ruf, tidak diketahui. Sebagian berpendapat demikian. Ya ini kesimpulannya di sini adalah apa? Di sini adalah dhaif. Ucapan Abu Hurairah saja. Kalau beliau mengatakan, kalau Nabi, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya walaupun hadis ini Syalbani menghasankan ya, tapi ini jauh. Bahkan disebutkan oleh seorang ulama namanya Fairuz Abadi mengatakan, beliau menyebutkan di bukunya fi ma lam yasbut fi hadis, yakni apa yang tidak tetap di dalam permasalahan itu hadis. Ini hadis tentang masalah seseorang yang dia itu untuk berwudu ketika mengangkat mayat atau untuk mandi ketika dia itu mandikan jenazah, yaitu hadisnya madhaif. Nah demikian. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Nabi, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghassala maitan, barang siapa yang ghassala mayitan, memandikan mayit, ya tahu ini dia punya kerabat atau orang lain yang dia mandikan. Fal yaktasil, maka hendaknya dia mandi. Yang memandikan jenazah mandi juga. Wa man hamalahu falyatawaddo, barang siapa yang menggotong, membawa mayit, maka hendaknya dia berwudu. Nah, kita dapat kan kebanyakan dari Syafi'iyah itu kalau nanti mau mengangkat keranda umpamanya, dia berwudu. Atau yang mandikan jenazah dia mandi. Hadisnya ini tadi itu ya. Akhrajahu Ahmad wa Nasai, mengeluarkan Imam Ahmad dan Nasai. Yang benar Imam Nasai tidak mengeluarkan. Wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi wa hasanahu. Imam Tirmidzi menghasankan. Wa qala Ahmad, Imam Ahmad beliau mengatakan la yasih fi hadzal bab syai'un. Tidak sahih di bab ini sesuatu pun. Ya, seperti ucapan tadi. Fairuz Abadi. Ya demikian. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya tidak membatalkan wudu seseorang yang menggotong atau membawa jenazah itu. Ya demikian. Dan Ibnu Hajar menyebutkan ini untuk kemudian dipelajari, dan beliau sendiri condong ulama untuk kemudian mengatakan tidak sah sebagaimana ya tidak sahih sebagaimana ucapan Imam Ahmad. Ya jadi tidak ada kemudian kewajiban mandi bagi orang yang mandikan jenazah, demikian juga wudu bagi orang yang membawa mayit. Ya, demikian. Berikutnya hadis nomor hadis nomor 11. Ini hadis yang ke-71 di bab ini, di kitab ini. Wan Abdullah bin Abi Bakar, dari Abdullah bin Abi Bakar, oleh Imam Sunani, wa ibnu Abi Bakar As-Siddiq. Ya. Ummuhu wa ummu Asma wahidah. Jadi ibunya Abdullah ini dan ibunya Asma adalah sama. Aslama qadiman, dia masuk Islam lama.
Ya, wa syahida ma'a Rasulillah Taif, ya, mengikuti bersama dengan Rasulullah SAW di Taif. Ya, demikian. Juga di sini diperbincangkan para ulama. Wallahu alam, ya. Yang benar adalah Hasan dari sini. Dan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri mengatakan itu adalah, Imam Malik mengatakan adalah mursal. Ya, disebutkan dari Musnad Abdul Razzaq dari riwayat Ma'mar dari Abdullah bin Abi Bakar dari bapaknya, yakni Abi Bakar bin Amr bin Hazm, mursalan. Mursal ini langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini apa? Dan ini penting. Ya, hadis mursal ini ada penguatnya. Ya, disebutkan seperti riwayat Imam Darqutni, demikian juga Imam Tabrani di buku keduanya. Ya, walaupun di situ ada rawi yang lemah, ada Suwaid, demikian juga ini Matar Warraq yang dia itu keduanya adalah dhaif, tapi pantas untuk kemudian menguatkan mursal tadi. Dan ini hadis yang penting memang, ya. Apa hadisnya? Tentang permasalahan seorang yang dia itu tidak berwudu, boleh enggak menyentuh Al-Qur'an. Dari Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhu, anna fil kitab, ya, sesungguhnya di dalam kitab alladzi katabahu Rasulullah, yang Rasulullah SAW beliau menulisnya li Amr bin Hazm, kepada Amr bin Hazm. Ya, demikian. Jadi tadi mursalnya dari ya Abu Bakar bin Amr bin Hazm mursalan. Ya, demikian. Ya, disebutkan di sini sesungguhnya di dalam kitab yang Rasulullah SAW menulisnya kepada Amr bin Hazm. Disebutkan di sini oleh Imam As-Sunani rahimahullah, itu Amr bin Hazm bin Zaid Al-Khazraji. Ya, demikian. Yang mengikuti perang Khandaq. Wastamalahu Rasulullah SAW ala Najran. Nabi SAW beliau menunjuk dia sebagai pemimpin di Najran. Wa ibnu Sab'a asyrata, umurnya waktu itu masih 17 tahun. Yufaqihuhum fid din, untuk mengajari mereka. Ya, untuk mengajari orang-orang Najran. Wa yu'allimuhum Qur'an. Nabi menunjuk sahabat ini untuk mengajari orang-orang Najran, pelajari Al-Qur'an, demikian juga syariat. Wa yaqudu shadaqatihim, mengambil sedekah-sedekah mereka. Kemudian Nabi menuliskan surat ini. Ya, Nabi menulis surat. Ya, bahkan disebutkan surat ini oleh para ulama. Ya, disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dan sebagainya, tuluqiya bil qubul. Yani para ulama menerima surat ini. Ya, diterima isi dari surat tersebut. Ya, demikian. Jadi dalam kitabnya itu disebutkan Nabi menuliskan kepada Amr bin Hazm ini yang diutus untuk mengajari orang-orang Najran. Apa isinya? Allah yamassal Qur'an illa tahir. Untuk tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali tahir. Nah, tahir ini terjadi perselisihan. Bagi mengatakan tahir itu orang yang bersuci, berarti maknanya kita tidak boleh menyentuh Al-Qur'an ketika dalam keadaan apa? Kita tidak berwudu. Apalagi umpamanya hadas, ya, orangnya itu dalam keadaan junub umpamanya. Ya, demikian. Rawahu Malikun mursalan. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan Imam Malik meriwayatkan hadis ini mursal. Ya, jadi dari tadi yang kita sebutkan Abu Bakar bin Amr bin Hazm langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wasalahu Nasai, Imam Nasai menyambungnya, wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban, wa ma'lul, dan ini adalah berpenyakit. Ya, demikian. Sebenarnya tadi kita sebutkan. Tetapi mereka menyebutkan para ulama bahwa ya kitab ini diterima oleh para ulama tentang isinya ini. Lalu bagaimana kita menghadapi hadis ini? Ya, yang mengatakan bahwa itu adalah hasan, dan insyaallah memang hadis ini hasan. Apakah berarti tidak boleh seseorang yang dia itu tidak berwudu untuk menyentuh Al-Qur'an? Bahkan dikatakan di sini hukum menyentuh mushaf dalam keadaan tidak berwudu ala ghairi thaharah. Pendapat jumhur ulama Imam Syafi'i, Ahmad, Malik, ya, paham mengatakan tidak boleh. Ada mijawas, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an, mushaf tanpa berwudu. Ya, demikian. Berdalil hadis ini tadi yang diterima oleh para ulama. Ya, demikian. Bahkan Ibnu Qudamah mengatakan kami tidak mengetahui yang menyelisih kecuali Daud Adz-Dzahiri, karena dia memperbolehkan. Ya, demikian.
Dengan dalil apa? Waktu itu Nabi SAW mengirim surat kepada Kaisar, ini Raja Romawi dalam keadaan apa? Dia kan kafir. Menyentuh surat itu padahal ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Ini menjadi dalil, boleh menempuh, boleh untuk kemudian seorang menyentuh ya mushaf yang ada di situ ayat Al-Qur'an. Ya demikian. Ini dalilnya. Adapun ucapan Imam Ibnu Qudamah bahwa tidak ada yang menyelisih kecuali Daud itu adalah khata', salah. Bahkan di situ banyak juga ulama yang mengatakan tidak mengapa. Seperti Abu Rosin, Muhammad bin Sirin, ya. Demikian juga yang lainnya. Lalu bagaimana ini? Imam Asy-Syaukani ya di Nailul Awtar, beliau termasuk mujtahid mutlak, beliau Al-Yamani, punya ilmu yang mendalam. Beliau mengatakan walakin adh-dhahir yutlaqu bil istiraq, ya. Walakin at-thahir, akan tapi lafaz thahir tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali thahir. Thahir ini lafaz yang bersekutu. Bisa maknanya itu adalah mukmin, itu thahir. Sebagaimana hadis innal muslim la yanjus, muslim itu tidak najis. Kemudian thahir bisa diartikan dengan apa? Orang yang terkena, ya, orang yang tidak terkena hadas akbar seperti junub ataupun asghar karena kencing. Demikian juga diartikan namanya thahir itu orang yang tidak ada di badannya itu najis, itu berarti dia thahir juga. Maka dari sini beliau mengatakan faman ajaza hamlal mustarab ala jami' ma'anihi hamalu alaiha. Guna ya, jadi barang siapa yang itu mengatakan thahir itu berarti maknanya adalah orang yang tidak berwudu. Menggiring kepada makna itu saja itu adalah salah. Karena makna thahir itu bisa berarti apa? Mukmin, orang yang beriman thahir. Bisa dikatakan thahir itu orang yang tidak hadas akbar ataupun asghar. Bisa juga dikatakan orang thahir itu orang yang tidak ada di situ najisnya, itu thahir. Seperti kita sekarang, ya itu kita thahir walaupun tidak berwudu. Kenapa? Karena tidak ada najis pada badan kita. Oleh karena itu, yang menggiring bahwa thahir itu adalah orang yang tidak berwudu adalah salah. Ya demikianul alam. Ya. Jadi berarti maknanya apa? Ini tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali thahir di sini, dan itu digiring juga kepada mana, yaitu malaikat. La yamassuhu ilal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali mutahharun, yang disucikan, yaitu apa? Para malaikat. Ulama. Ya. Demikian juga dalil yang kuat, ya. Hadis bisa dicatat, yaitu hadis inna ma umirtu bil wudu idza qumtu lis shalah. Sungguhnya aku diperintahkan untuk wudu apabila aku akan melakukan salat. Ya, ini dalil yang kuat. Ya demikian. Ini permasalahan yang memang berat. Apalagi seorang perempuan, ya dia selama haid kemudian tidak boleh membaca Al-Qur'an, tidak boleh murojaah, bisa hafalannya hilang. Ya, sehingga bagaimana istihbab? Disukai seorang ketika membaca Al-Qur'an dalam keadaan wudu. Ya demikian. Ketika dia dalam keadaan kentut tetap baca wudu. Ya demikian. Demikian juga hendaknya kalau dia mau junub, ingin menyentuh mushaf umpamanya, tidak langsung menggunakan kain umpamanya, dia langsung menyentuh mushaf itu. Kalau dia junub umpamanya. Demikian juga perempuan haid umpamanya, dia ingin membaca Al-Qur'an, lebih bagus bagi adabnya ya untuk kemudian menggunakan kain kemudian ketika menyentuh mushaf tersebut. Ya demikian. Bagaimana kalau buku tafsir atau fikih? Ya disebutkan boleh ya tanpa wudu. Ya juzu masa kutubi tafsir wal fiqh wal Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Ini kitab pembicaraannya ketika apa? Ketika apa? Mushaf Al-Qur'an. Ya demikian. Walaupun seperti ya Ibnu Taimiyah, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ya demikian juga Syekh Shalih Al-Fauzan yang berpendapat seperti pendapat yang pertama tadi, yaitu apa? Tidak boleh. Tapi ulama sebenarnya adalah boleh. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.